malam pemirsa, kembali kami hadir di hadapan Anda dengan rangkuman kabar terkini untuk menemani istirahat selepas Anda beraktivitas di hari ini. Ada kabar baik bagi masyarakat Jakarta. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan rumah susun Pasar Rumput. Dengan kapasitas hampir 2.000 unit hunian, rusun yang dibangun sejak 2016 ini dilengkapi dengan kios, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Beralih ke kabar dari dunia pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten mengapresiasi sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Dua sistem ini dijalankan mengingat kapasitas siswa di kelas masih dibatasi. Dan sebagai penutup, pemirsa, ada informasi mengenai budidaya burung kenari oleh seorang warga di Jember, Jawa Timur. Dengan bermodalkan puluhan jenis burung kenari lokal dan impor, bisnis ini bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Rumah susun Pasar Rumput yang dibangun sejak tahun 2016 saat ini sudah siap untuk difungsikan. Rusun ini dilengkapi kios pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan parkiran. Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rusun Pasar Rumput di Jakarta Senin 20 September 2021 mengatakan, Rusun Pasar Rumput dibangun dengan biaya 970 miliar rupiah. Rusun ini menjadi istimewa karena dibangun dengan konsep Maxius Development, yaitu tidak hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi juga kios pasar dan los. Rusun Pasar Rumput berisikan 1.984 unit hunian dengan tipe 36 dari lantai 4 sampai lantai 25. Sementara kios, pasar, dan los berada di lantai 1 dan 2. Keberadaan pasar dan fasilitas yang lengkap memberi kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang dan kegiatan ekonomi lainnya. Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas, memudahkan penghuninya untuk melakukan mobilitas. Saya berharap dengan beroperasinya Rusun Pasar Rumput ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau. Rumah susun Pasar Rumput ini nantinya bisa menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi program penanganan banjir. Presiden berharap rusun ini bisa meringankan beban masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau, dan membantu memfasilitasi kegiatan produktif masyarakat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tahap kedua pembelajaran tatap muka dimulai Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan membuka 60 sekolah tingkat SMP pada Senin 20 September. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada sekolah menerapkan PTM kepada siswanya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, meninjau proses pembelajaran tatap muka ke sejumlah sekolah, salah satunya ke SMP swasta, yakni SMP PGRI 2 Ciledug, yang sudah menerapkan PTM secara dua arah atau sistem pembelajaran campuran, yakni guru yang mengajar tatap muka di kelas juga menyampaikan materi yang sama kepada siswa yang belajar di rumah secara virtual. Jamaluddin mengapresiasi sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran secara dua arah, karena hal ini juga memudahkan siswa yang belajar di rumah dapat menerima materi pembelajaran serupa belajar secara tatap muka di sekolah. Kesehatan, di mana saja, kapan saja, nggak boleh dari rumah, kalau perlu juga harus ini kita sarapan. Pembelajaran PTM atau tatap muka pada SMP Negeri Ciledug ini yaitu dua arah. Ya, tadi kita sama-sama lihat ke kelas, yaitu ada guru yang menjelaskan di dalam kelas, tapi juga secara virtual juga. Jadi artinya dua arah. Dan alhamdulillah ini sekolah di SMP PGRI 2 Ciledug sudah pembelajarannya luar biasa menurut saya. Sementara itu,
Kadis Pendidikan Kota Tangerang juga memantau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 20. Dalam pemantauannya, protokol kesehatan menjadi perhatian. Bahkan Kepala SMP Negeri 20 Kota Tangerang, Abdul Karim, menyatakan sosialisasi sudah dilakukan kepada siswa dan orang tua secara virtual, termasuk menerapkan protokol kesehatan sejak dari rumah hingga pulang dari sekolah, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Sebelumnya kami juga mengadakan sosialisasi dengan orang tua siswa ya, lewat Google Meet, juga ada yang lewat Zoom Meet. Kita sampaikan di situ apa saja yang harus disiapkan, mulai dari rumah, saat di perjalanan, saat di sekolah, saat pulang di perjalanan sampai kembali nyampe ke rumah. Hingga tahap kedua pelaksanaan pembelajaran tatap muka, total sudah ada 100 SMP, baik negeri maupun swasta, yang menggelar PTM. Karena pada tahap pertama, yakni pekan lalu, Disdik Kota Tangerang membuka kesempatan kepada 40 SMP, dan kini di tahap kedua ditambah sebanyak 60 SMP. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak hanya warnanya yang cantik, burung kenari juga memiliki kicauan yang merdu, lantang, dan panjang. Sehingga tak heran jika burung ini banyak digemari pecinta burung kicau. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Hidayat, warga Sumber Sari Jember, untuk memulai usaha budidaya burung kenari. Di ruangan 1,5 meter kali 5 meter yang ada di samping rumahnya, Hidayat membudidaya puluhan burung kenari jenis lokal ataupun impor untuk dilakukan persilangan agar menghasilkan anakan yang bagus. Dibutuhkan ketekunan dalam memelihara indukan burung kenari agar menghasilkan anakan yang berkualitas. Mulai dari menjaga kebersihan sangkar hingga menjaga pakan berupa biji-bijian dan sayuran. Setiap bulannya indukan burung kenari ini dapat menghasilkan puluhan anakan yang dijual dengan harga mulai Rp500.000 hingga Rp1.500.000, tergantung jenis, kualitas suara, dan postur tubuh burung. Semakin besar tubuhnya, semakin mahal harganya, apalagi jika dibarengi dengan kualitas suara yang keras. Tapi kalau kita cetak untuk kualitas, mulai dari postur, warna, dan juga kualitas, ketebalan suara, macam-macam dari karakter burung, kita juga mencari indukan yang tidak cuma-cuma aja, yang tidak main-main. Dan berkicaunya itu ya bagus lah, seperti itu. Dan variannya juga banyak, artinya varian banyak itu dari segi bulu, warna bulu, dan bentuknya yang ada yang kecil, ada yang agak besar, agak gemuk gitu. Dari keuletannya membudidaya burung kenari, setiap bulannya Hidayat dapat meraup untung antara 3 hingga 5 juta rupiah. Hasil dari penjualan burung kenari yang pembelinya dari berbagai kota, mulai Jember, Banyuwangi, Malang, Surabaya, hingga Pulau Bali. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian Kilas Nusantara edisi hari ini. Jangan lewatkan Kilas Nusantara esok hari mulai pukul 9 pagi. Selamat beristirahat, saya Suwanti pamit undur diri. Sampai jumpa.